Oke, kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita kembali ke serial mengajar eh, materi survei Tarsris bagian keempat, yaitu alat ukur sudut. Kita langsung mulai aja. Nah, ini adalah contoh peralatan ukur sudut. Yang di sebelah kiri ini adalah namanya theodolit ya. Yang satunya theodolit optis. Ini udah ada mendekati digital tapi belum sempurna. Kita langsung next saja. Ini contoh peralatannya. Oke, alat ukur theodolit itu sendiri kita akan membagi menjadi 5 yang akan kita bahas. Yang pertama konstruksi peralatannya, yang kedua adalah klasifikasi alatnya, yang ketiga adalah sumber-sumber kesalahannya, yang keempat cara pemeriksaan dan pengaturan, yang kelima cara pengukuran sudut menggunakan theodolit. Kita langsung mulai saja. Next. Yang pertama adalah konstruksi peralatan. Jadi secara umum setiap alat theodolit itu pasti punya teropong ya. Punya teropong ini untuk membidik suatu target. Nah, terus ada pembaca sudutnya. Ini kalau di sini lingkaran mendatar ini horizontalnya. Nah, terus ada yang lingkaran vertikal, lingkaran tegak nih. Nah, secara prinsip yang paling penting, yang paling inti itu adalah 3 itu untuk mengukur sudut horizontal maupun vertikal. Nah, bagian-bagian lain ini bisa dipelajarin dan nanti akan saya lampirkan video di pojok kanan atas. Nanti ada penjelasannya. Saya sudah pernah membuat videonya dengan rekan-rekan saya. Kita langsung next saja. Nah, terus ada syarat-syarat theodolit, syarat utama yang harus dipenuhi sehingga theodolit bisa siap dipergunakan. Yang pertama adalah sumbuk 1 benar-benar tegak vertikal. Sumbuk 1 yang tadi ya, yang teropong tadi, yang vertikal tadi, itu benar-benar tegak, jadi nggak ada miring. Kalau tegak ya tegak gitu. Maaf ini agak miring gambar saya, cuman secara prinsip harus tegak. Nah, nggak boleh miring gini, nah boleh, atau ke kiri gini nggak boleh. Yang kedua adalah sumbuk kedua harus benar-benar mendatar, jadi yang horizontal ya harus datar dengan rata-rata air ya. Oke, lalu yang ketiga ada syaratnya adalah garis bidik harus tegak lurus dengan sumbuk kedua. Jadi garis bidik teropongnya ini harus tegak lurus dengan sumbuk kedua, harus tegak lurus ya, 90 derajat gitu. Terus hanya ada tidak adanya salah indeks pada lingkaran vertikal. Itu adalah syarat-syarat theodolit. Terus klasifikasi alatnya macam-macam theodolit. Dari konstruksi dan cara penggunaan, cara pengukuran dikenal 3 macam theodolit. Yang pertama theodolit reiterasi. Jadi ini plat lingkarannya itu nggak bergerak, jadi bersifat tetap. Pada jenis ini terdapat sekrup pengunci plat nonimus. Yang ini contoh gambarnya ya, yang platnya nggak bergerak. Terus selanjutnya ada theodolit repetisi. Pada theodolit ini itu platnya bergerak, jadi sekrup pengunci lingkarannya mendatar. Ini dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar, jadi ini bisa mutar si horizontalnya. Terus kita next lagi. Ini contoh theodolit repetisi, gambarnya, cara bacanya. Nanti bisa lihat video di pojok kanan atas ya cara membacanya. Dan next ada klasifikasi alat selanjutnya adalah theodolit elektrooptis, tadi yang ditunjukin di awal tadi ya. Jadi kalau ini sistem sudutan lingkaran sudutnya antara theodolit optis dan elektrooptis itu sama, tetapi mikroskop pada pembacaan skala lingkaran tidak menggunakan sistem lensa dan prisma, melainkan menggunakan sistem sensor. Sensor ini bekerja sebagai elektrooptis model, alat penerima elektromagnetis. Hasil pertama sistem analog dan kemudian ditransfer ke sistem angka digital. Jadi ini adalah awal mula dari theodolit yang digital ya, atau kalau kita sebut sekarang ada total station. Nanti hasilnya penghitungan secara otomatis akan ditampilkan pada layar LCD. Oke, kita next. Nah, ini contoh theodolit elektrooptis. Kita back dulu sebentar. Nah, ini adalah perlengkapan alatnya. Ini ada statif, ada tripod, ini prisma target. Jadi si alat ini nanti dipasang di tripod.
Lalu yang prisma target juga dipasang di tripod yang berbeda, nanti ditaruh di atas titik, nanti si theodolit diarahkan ke target, jadi bisa membaca sudut vertikal horizontal dari target tersebut. Kita next. Nah, ini ada sistem bacaan theodolit, ada klasifikasinya juga atau macamnya. Yang pertama ada sistem Nonius dari Vernier. Vernier ini nama penemunya. Terus ada sistem optical scale. Yang selanjutnya ada sistem mikrometer dengan bacaan tunggal single reading, dengan bacaan ganda double reading. Nah, kalau tingkat bacaan theodolit presisi itu teliti itu pakai Weld T3 ya. Ini kalau ini jenisnya aja, mereknya Weld theodolit. Kalau yang lebih kurang teliti ada 1 sekon itu Weld T2, jadi biasanya disebutnya theodolit T2. Terus ada yang puluhan sekon itu ketelitiannya ada Sokisa TM10C, ada yang 1 menit itu T0, atau kita sering ini yang paling dasar ya, biasanya diajarin T0. Habis itu biasanya T2, habis itu biasanya langsung loncat ke TS atau TM1000. Tapi ada yang lebih kurang teliti lagi, yang zaman dulu puluhan menit, yaitu merek Kern DK1. Ini sebagai trivia aja, wawasan. Kita next dulu. Selanjutnya yang kita obrolin adalah sumber-sumber kesalahan pada theodolit. Jadi semua theodolit itu punya kesalahan. Kesalahannya dari bentuk konstruksinya, dari pabrikannya. Nah, itu kesalahan-kesalahan tersebut dapat diatur sekecil mungkin, dikalibrasi ataupun dieliminir melalui suatu metode pengukuran. Nah, kesalahan pada theodolit itu ada beberapa ya, ada 6 kalau di sini. Pertama, kesalahan skala, eksentrisitas, kesalahan indeks, kolimasi, sumbu mendatar, dan sumbu tegak. Kita next. Ini kesalahan skala. Kesalahan skala ini tergantung ketelitian pembuatan skalanya ya. Jadi ini kesalahan pabrikan sebenarnya. Kesalahan skala lingkaran pada suatu skala tertentu terdiri dari kesalahan periodik dan kesalahan yang tidak teratur atau random. Kalau periodik ini biasanya kesalahannya sama ya. Jadi setiap periode sama terus kesalahannya. Kalau yang sifatnya random ini agak susah dibenerin. Nah, kesalahan akibat skala ini relatif kecil dan dapat dikurangi kesalahan tersebut dengan cara melakukan pengurangan sudut dengan melakukan setting indeks daripada Nonius pada beberapa bagian skala lingkaran. Yang kedua ada kesalahan eksentrisitas, yaitu tidak primitnya pusat Nonius sumbu theodolit dengan pusat lingkaran skala utama, yang tadi salah posisi dikit. Nah, ini kalau ada kesalahan jarak antara ini, maka rumusnya adalah ini. Maksimum bacaan jurusan sama dengan eksentrisitas, E sama dengan eksentrisitas, R sama dengan jari-jari lingkaran skala, P ini bacaan detiknya ya. Ini adalah rumus untuk mengeliminir kesalahan eksentrisitas. Kita next. Nah, ini yang umum kita bisa benerin di lapangan, yaitu kesalahan indeks. Ini adalah kesalahan letak indeks pada skala tegak. Ya, seharusnya garis hubung indeks sejajar dengan garis jurusan niveau. Nah, waktu mendatar dan gelembung niveau di tengah, bacaan sudut miring harusnya 0. Apabila tidak 0, maka dikatakan memiliki salah indeks. Karena salah indeks sifatnya konstan, maka setiap kali bacaan sudut tegak mengandung salah indeks. Jadi setiap kita membaca sudut tegak pasti ada kesalahannya, yaitu salah indeks. Nah, ini setiap alat ada. Untuk menghilangkan pengaruh kesalahan, caranya ada 2. Yang pertama, mengoreksi hasil ukurannya. Jadi ini pasca setelah pengukuran. Jadi kan karena kesalahannya sama, jadi setiap pengukuran nanti akan dikoreksi kesalahan tersebut. Yang kedua ada dengan cara-cara pengukuran tertentu. Nah, ini apabila pengukuran sudut tegak dilakukan dalam 2 posisi biasa luar biasa, kemudian harganya dirata-ratakan, maka akan diperoleh harga sudut tegak yang bebas dari salah indeks. Jadi vertikal miring biasa, vertikal miring luar biasa itu harusnya di total harus 360 derajat. Tapi biasanya
kadang enggak. Nah, itu yang dikatakan salah indeks. Nah, nanti dari rumus ini akan ketahuan salah indeksnya berapa. Nah, ini bisa kita ratakan sebagai salah indeks, dan nanti dianggap sebagai sudut tegak yang bebas dari salah indeks. Ini rumusnya. Kita next. Nah, selanjutnya ada kesalahan kolimasi. Oh, sebelum kita lanjut, jadi salah indeks dan kolimasi nanti bisa diukur. Nanti ada video di pojok kanan atas, silahkan ditonton. Oke, sekarang kesalahan kolimasi. Kalau tadi sudut sumbu tegak, kalau sekarang sumbu mendatar ya. Jadi sumbu mendatar ketika bacaan biasa dan luar biasa itu harusnya jaraknya 180 derajat. Kalau lebih banyak atau lebih sedikit, nah berarti alat tersebut memiliki kesalahan kolimasi. Kalau rumusnya adalah seperti ini. Kesalahan ini L ini, C ini kesalahan kolimasi. Rumusnya ini horizontal biasa luar biasa kurang biasa. Nah, ini harusnya 0 persis ya. Kalau nggak 0 berarti keliru. Kita next saja. Jadi kesalahan kolimasi dan indeks bisa dieliminir dengan metode pengukuran atau setelah pengukuran. Selanjutnya adalah kesalahan sumbu mendatar. Nah, ini apabila sumbu mendatar miring sebesar I, pengaruhnya pada bacaan mendatar adalah sebesar delta L kuadrat. Delta L kuadrat itu rumusnya adalah I dikali tan M. Itu besarnya kepiringan sumbu derajat dikali tan dari sudut miring ke target. I sendiri, untuk nyari I, ini rumusnya ini ya. Dalamnya ada komponen H atau bacaan mendatar ke target. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan dari theodolite. Untuk sementara itu dulu pada bagian alat ukur. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya agar tidak terlalu panjang videonya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih kepada Bapak Rinaldi STMT selaku dosen saya di Prodi Teknik Geodesi Tenas. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di serial mengajar selanjutnya. Bye bye.